wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi amma ba'd. The first thing of all, let's say thank to Allah subhanahu wa ta'ala who has been giving us the blessing and the mercies so we can be here today together in healthy condition. The second, let's say thank to Muhammad sallallahu alaihi wasallam as our own prophet. Because of his struggle, no, we are walking on the right way. Untaian puji dan puja, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah berjanji dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum, jikalau kamu bersyukur kepadaku maka nikmatku akan kutambah. Jadi kalau misalnya bapak ibu punya mobil satu, disyukuri, alhamdulillah ya Allah saya punya mobil satu, insya Allah mobilnya ditambah. Kalau bapak punya istri satu, disyukuri, alhamdulillah ya Allah saya punya istri satu, insya Allah istrinya bisa bertambah, bisa marah-marah. Salat wa salam, tak lupa kita BBM-kan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah dengan sibuk walau tanpa Facebook, yang pintar walau tanpa akun Twitter, yang memperjuangkan agama Islam walau tanpa Instagram, lahir di Arab yang saat itu belum ada WhatsApp. Selawat dan salam mari kita SMS-kan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang membantu Rasulullah menegakkan perjuangan, yang hebat tiada tandingan, bukan seperti anggota DPR yang pakai tandingan. Seterusnya kepada para alim ulama sekalian yang menjadi lentera dan juga waratatul anbiya, yang membawa manusia ke akhlak mulia, bukan seperti tesis Sri Mulat yang pakai narkoba. Penghormatan saya pertama dan terutama sekali kepada yang mulia para dewan juri yang telah berhadir di sini. Seterusnya kata-kata ikram takdimul tuan kepada Bapak Sekretaris Korpri atau yang mewakilinya dan seluruh staf kantor Sekretariat Korpri Aceh Utara yang menjadi panitia musabakah pada hari ini. Yang terakhir tetapi tetap yang paling utama kepada Cik Putih Duha Muda, yang agam dan yang darah, yang ganteng dan yang cantik rupa. Hana payah selfie pakai leher lampu ke kamera. Yang pakai partai Gio atau partai mulia. Seluruh pegawai Aceh Utara dari mulai Lakahan sampai di Sampantara, Batas Ciu, Bayu dan Dewantara, dan seluruh jamaah yang akan hadir musola Sekdakap Aceh Utara. Semoga pertemuan ketanyo di Pak Uronyo bergebi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga setelah pertemuan ini Allah menjadikan kita manusia yang lebih baik, bukan manusia harimau, bukan juga ganteng-ganteng sering galau. Kaum minggu tua, kaum ayah yang bahagia. Hidup di akhir zaman ini kita dihantam dengan arus globalisasi, dihantam lagi dengan arus modernisasi, menyebabkan fenomena banyak aparatur sipil negara yang lupa kepada agama. Pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin mengungkapkan 5 tanda Korpri menegakkan nilai-nilai agama di tengah kehidupan masyarakat yang maju. Yang pertama, setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal taat kepada perintah pemimpin, Allah SWT telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah kepada pemimpin di antara kamu. Seluruh peraturan pemerintah, mulai dari undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, dan seluruh aturan lainnya harus kita ikuti. Karena setelah perintah Allah, perintah Rasul, maka perintah lainnya harus kita ikuti adalah peraturan dari pemerintah. Dengan peraturan, hidup kita jadi punya tujuan, berdasarkan pengetahuan, bukan ikut-ikutan. Nah, sekarang saya coba mau ngecek, apakah kita selama ini menjalankan kehidupan berdasarkan pengetahuan atau ikut-ikutan? Saya coba tanya ya, tolong dijawab semuanya. Warna kapas apa? Putih, ya betul. Warna awan adalah putih, ya betul. Warna salju adalah putih. Sapi minumnya apa? Susu. Siapa yang jawab susu? Sapi minumnya air putih, keluarnya susu. Kalau sapi minumnya susu, keluarnya apa? Nah, mungkin ini sebagian tanda bahwa terkadang kita bertindak bertolak belakang dari pengetahuan, dari peraturan. Fardhu hadir untuk mengingatkan kita bahwa agama kita Islam yang mulia memerintahkan kita juga untuk taat kepada peraturan pemerintah. Jurban dan Jurka Ban Bandung. Tanda yang kedua, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Dalam hal menjunjung tinggi kehormatan bangsa ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir, fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata, famayyituhu jahiliyah." Rawahu Muslim. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu hal yang tidak disukainya, maka hendaklah ia bersabar. Sesungguhnya siapa yang meninggalkan jamaah walaupun satu jengkal sekalipun, lalu ia mati, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Jadi, apapun pilihan kita saat pilpres dulu, siapapun pemimpin kita hari ini, dialah yang harus menjadi sosok dan figur yang harus kita dukung dan hormati. Walaupun mungkin ada beberapa kebijakannya yang tidak kita sukai. Dalam kasus Muhammad Arsyad Assegaf yang menghina presiden, berarti dia telah melanggar etika yang kedua ini, dan hal ini tidak mungkin terjadi dalam tubuh Korpi. Apabila kita mematuhi etika yang kedua ini, maka hubungan antara pemimpin dengan pegawai akan selalu harmonis. Menyogar ta'anduk dalam bakjo itu bitsakan. Menyohana cinta anduk si uros untuk berdapat pedang dawa. Obama laku SD tidak sekolah di Jakarta, jin ke presiden di Amerika. Gejak sekolah SMP, Buk Susi jin ke menteri sidik di Jawa. Yang penting hormat ke negara. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Tanda yang ketiga, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Hal ini berarti Korpri melaksanakan pemberantasan korupsi menuju kesejahteraan umat. Korupsi akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Memang
Nyotakalan urun korupsi jin kepake barang-barang mewah kayaknya kepake baje amko silu fafo silo pakalulu jim seiko HP Oppo rokok Marlboro ken Zippo misalnya abang mandu muka lagi motor itu tapi abang mandu karena kau yang lepeng jin medemeh ini gampang medemeh tante happy badan gerampi geselu leci oh keriting muka lagi ayu ting ting sampai ke tuh gerihing yang punya negara romantis bangdo dan dating hai ting ting punya negara romantis tahu Raffi Ahmad dengan kita Slavina bahkan dek tanya dahi mesra-mesra aja. Oh jin abang menyo abang lagi ayah dari adik bunda menyo abang lagi abi dari adik umi menyo abang lagi aa dari adik jangan karena kalau Pak romantis tapi kalau Bang Mandu sudah ditangkap polisi lagunya berubah lagi. Sakitnya tuh di sini lihat kamu korupsi, sakitnya tuh di sini ditangkap polisi, sakitnya tuh di sini masuk terali besi, sakitnya tuh di sini mending aku kawin lagi, kan kawin lagi. Makanya jangan korupsi ya bang, bu, ibu, nama bu, anak, bapak-bapak ada berkarat. Yang keempat, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesejahteraan Korps Pegawai Republik Indonesia. Korpri menekankan bahwa sesungguhnya umat Islam yang beriman itu bersaudara. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Kita sebagai insan Korpri bersatu dan berperan sebagai abdi negara, abdi masyarakat. Miolado ulun pegang abdi negara dan abdi masyarakat sehingga jin dua gegeran. Tapi menyebutnya lagi nya, ditanya lagi bube dua jam, serekap dua muka, kenoto kedih tirak, man dua pat mudemai lebar. Tapi pada hakikatnya kita ini pelayan masyarakat yang berperan sebagai berkat persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini dapat kita analogikan seperti ini. Anggaplah kalung ini sebagai kesatuan masyarakat Indonesia dan gelang ini sebagai kita pegawai negeri. Dalam kondisi normal sebagai pegawai negeri yang mementingkan diri sendiri, maka kita akan dengan sangat mudah terlepas dari kesatuan masyarakat Indonesia yang majemuk. Tapi apabila Korpri menjadi dasar semangat kita, apa yang akan terjadi? Coba kita tanyakan bersama. Korpri, 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 yes. Ulangi sekali lagi. Korpri, 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 yes. Insya Allah Korpri akan membuat kita terjalin dalam bingkai persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia yang majemuk. Nah, yang kelima atau yang terakhir, ado dan adu mutuah asal surga Allah. Tanda Korpri berhasil menegakkan nilai-nilai agama, yaitu Korpri menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Bila kita ibaratkan jiwa kita pegawai negeri sipil setiap hari dikotori dengan berbagai macam penyakit. Jadi ada yang namanya penyakit kudis, kurang disiplin, TBC, tidak bisa komputer, yang namanya radang paru-paru, rajin datang tapi pulang buru-buru, batuk bawaannya ngantuk, dan flu nyoy yang kain, Facebookan melulu, dan segala bentuk kekurangan lainnya yang ada dalam tubuh kita sebagai pegawai negeri. Korpri hadir untuk membersihkan segala bentuk penyimpangan yang terjadi di pegawai negeri, dan kita harapkan mampu menghadirkan Aceh Utara yang menjadi nonton catatan hati seorang istri, ada Karin si Hello Kitty dengan semangat ulang tahun Korpri, bersihkan diri, sucikan hati. Jadi kalau ditanya sama Judika, apa kesimpulan dakwah kita hari ini? Nalimang tanda Korpri
ke agama. Tanda pertama, getanyo taat pemerintah. Dua, hai ayah, berhormat ke negara. Tanda ketiga, pegawai korupsi belena. Keempat, teman bersatu bangsa bawang bangsa. Akhir kelima, disiplin mangantanyo sejahtera. Walau mamamu tak suka, papamu juga melarang. Walau dunia menolak, ku tak takut. Tetap ku katakan selamat HUT Korpri. Akhirnya dengan saja dapat saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini, menyenang ulun tuan bakemah, menyenang lebih cocok kedua nanti sampai pulang lagi. Sampai jumpa di waktu dan gelombang yang sama. Saya Ugi alias Ustadz Gunawan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dan kita dengan saudara sekalian. Jalan-jalan ke kota Medan. Apa yang jawab? Singkat sebentar dibahas lagi. Dari saya cukup sekian atas perhatiannya. Terima kasih. Jangan lupa jalan-jalan sekali lagi ke Benar Meriah. Banyak bukit berbatu-batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kalian sampaikan oleh ketiga yaitu Mirza Gunawan.